Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarina Daiman. Saya mahasiswi semester 4 Stipas Santo Sirilus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pendidikan politik. Ada 3 poin yang saya akan bahas di sini. Yang pertama itu berkaitan dengan partai politik, yang kedua tentang demokrasi, dan yang ketiga tentang hak asasi manusia. Baik, kita langsung ke poin pertama berkaitan dengan partai politik. Pengertian partai politik. Partai politik merupakan sumber hidup atau lifeblood dari politik modern. Partai politik juga merupakan elemen atau anggota yang sangat sentral dalam demokrasi. Tak ada negara demokrasi tanpa kehadiran partai politik. Hal ini menjadi aksioma dalam ilmu politik bahwa suatu negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik. Sebab kehadiran partai politik berarti ada pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat. Partai politik merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin mereka, yang nantinya dapat menentukan kebijaksanaan umum atau public policy. Partai politik merupakan salah satu ukuran dalam suatu masyarakat atau negara yang menganut paham demokratis. Partai politik bukan merupakan satu-satunya ukuran suatu negara demokrasi. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah partai-partai disebut dalam berkompetisi secara bebas dalam suatu pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum yang bebas merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis. Pemilihan umum merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Dengan pemilihan umum yang bebas, kedaulatan rakyat diakui dan dijamin, sehingga terbentuk susunan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, bagi partai politik yang memenangkan pemilu atau pemilihan umum berhak untuk membentuk eksekutif atau pemerintahan. Jadi teman-teman, partai politik pada hakikatnya merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan serta tujuan yang sama dengan usahanya untuk memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan bersama dengan berusaha meraih kekuasaan sehingga dapat mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan. Baik, poin yang kedua dari partai politik yaitu fungsi partai politik di Indonesia. Partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi. Adapun fungsi partai politik di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki 5 fungsi partai politik. Yang pertama, partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, partai politik berfungsi sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Yang keempat, fungsi partai politik yaitu sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Baik, yang ketiga, bagian dari partai politik yaitu nama partai politik yang diakui di Indonesia beserta tahun berdiri dan ketua partainya. Ada 16 partai yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu Partai Nasional Demokrat atau disingkat dengan Nasdem. Partai ini didirikan pada tahun 2011 dan ketua umum partai ini adalah Surya Paloh. Yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Partai ini didirikan pada tahun 1998 dan diketuai oleh Muhaimin Iskandar. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat dengan PKS. Partai ini didirikan pada tahun 1998 juga dan diketuai oleh Dr. Salim Segaf Ad-Jufri. Yang keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat dengan PDIP. Partai ini berdiri tahun 1973 dan diketuai oleh Megawati Soekarno Putri. Yang kelima, Partai Golongan Karya atau disingkat dengan Golkar. Partai ini didirikan pada tahun 1964 dan diketuai oleh Airlangga Hartarto. 6. Partai Gerakan Indonesia Raya atau disingkat dengan Gerindra. Partai ini didirikan pada tahun 2008 dan diketuai oleh Prabowo Subianto. Yang ketujuh, Partai Demokrat. Partai ini didirikan pada tahun 2001 dan diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dan yang kedelapan, Partai Amanat Nasional atau disingkat dengan PAN. Partai ini didirikan pada tahun 1998 dan diketuai oleh Zulkifli Hasan, yaitu Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau disingkat dengan Garuda. Partai ini didirikan pada tahun 2015 dan diketuai oleh Ahmad Rida Sabana. Yang ke-10 yaitu Partai Persatuan Indonesia atau disingkat dengan Perindo. Partai ini didirikan pada tahun 2015 dan diketuai oleh Haritano Sudibjo. Dan yang ke-11 yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat dengan PPP. Partai ini didirikan pada tahun 1973 dan diketuai oleh Suharto Monoarfa. Yang ke-12 Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat dengan PSI. Partai ini didirikan pada tahun 2014 dan diketuai oleh Giring Ganesa. Yang ke-13, Partai Hati Nurani Rakyat atau disingkat dengan Hanura. Partai ini didirikan pada tahun 2006 dan diketuai oleh Osman Sabtaodang. Yang ke-14, Partai Bulan Bintang atau disingkat dengan PBB. Partai ini didirikan pada tahun 1998 dan diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Yang ke-15 yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau disingkat dengan PKPI. Partai ini didirikan pada tahun 1999 dan diketuai oleh Yusuf Solisien. Dan yang terakhir, Partai Berkarya. Partai ini didirikan pada tahun 2016 dan diketuai oleh Musdi Purwo Pranjono. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu tentang demokrasi. Yang pertama itu pengertian atau konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan juga kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Dari dua kata itu, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang amat terkenal pada masanya, menyebut demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau from the people, by the people, and for the people. Poin yang kedua, bagaimana hubungan demokrasi dengan kebebasan? Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku. Pendek kata, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Jadi hubungan keduanya di sini terlihat dari prinsip demokrasi yang memiliki kebebasan, dan pada intinya demokrasi adalah sebuah wadah atau lembaga dari kebebasan itu sendiri. Baik, poin yang ketiga berkaitan demokrasi yaitu bagaimana hubungan demokrasi dengan pemerataan kesempatan. Dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan
dan prinsip tentang kebebasan. Tetapi juga dalam sistem demokrasi, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin oleh hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka dalam pemilihan umum reguler yang bebas dan adil. Selain kesamaan politik, sistem demokrasi juga memberi kesamaan ekonomi bagi semua orang. Pemerintahan demokratis terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat. Dalam hal ini, semua orang atau warga sama-sama memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan tujuan hidup dan juga memberikan suaranya pada pemilihan umum. Baik, poin yang keempat dari demokrasi yang berkaitan dengan hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Pemerintahan demokratis terbentuk setelah terselenggaranya pemilihan umum sebagai kehendak seluruh rakyat. Pemilihan merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis. Wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Menurut Jean Kirkpatrick, pemilihan demokratis bukan sekadar lambang, tetapi merupakan pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif atau luas, dan definitif, di mana para pengambil keputusan utama dalam pemerintah dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah dan menawarkan alternatif. Baik, yang kelima bagian dari demokrasi yaitu hubungan demokrasi dengan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum harus terbuka bagi kompetisi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk berkompetisi di dalamnya. Partai-partai harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah secara terbuka serta menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintahan yang demokratis, selain terselenggaranya suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara dan berpendapat, juga terdapat jaminan hak-hak asasi manusia serta aturan hukum yang jelas dan tidak memihak atau adil. Dalam kehidupan demokrasi, keikutsertaan politik masyarakat dalam hal ini orang per orang sangat dihargai dan kebebasan untuk berpolitik dijamin. Baik, yang berikut poin yang keenam, bagaimana kriteria negara demokrasi. Dahl mengemukakan 4 kriteria negara demokrasi, yaitu yang pertama itu effective participation. Dalam hal partisipasi efektif ini, sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka dan diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan tersebut dibuat. Yang kedua, voting equality. Ketika tiba saatnya dibuat keputusan tentang kebijakan, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara, dengan ketentuan suara harus dihitung sama. Dan yang ketiga yaitu enlightened understanding. Pemahaman yang cerah mengandung maksud bahwa dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi yang mungkin. Dan yang terakhir, bagian dari kriteria negara demokrasi yaitu control of agenda, yang berarti dalam hal pengawasan agenda, setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan apa dan bagaimana permasalahan yang dibahas dalam agenda. Pencakupan orang dewasa berarti semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh 4 kriteria proses demokrasi. Yang berikut bagian dari demokrasi yaitu kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Suatu negara demokrasi modern
dengan pemerintahan representative government dapat dikatakan memenuhi kriteria demokrasi jika adanya proteksi atau perlindungan konstitusional, adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, adanya tugas-tugas oposisi, dan yang terakhir itu adanya pendidikan sivis. Yang terakhir akan dibahas terkait dengan hak asasi manusia. Yang pertama itu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bagian integral atau utuh dari sebuah negara demokrasi. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas dasar kebaikan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia masuk ke dalam ruang-ruang hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak asasi manusia ini tidak hanya menjangkau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tetapi juga umur muda maupun tua. Hak asasi manusia tidak hanya menjangkau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tetapi juga umur muda maupun tua, etnis, kesukuan, ras, dan agama. Singkatnya, tidak ada ruang, waktu, dan materi yang tidak bersinggungan dengan hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia atau pribadi manusia dan bukan ditentukan atau berdasarkan kebaikan suatu negara. Yang kedua, bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan 4 teori hak asasi manusia. Dalam hal ini, Tuding Mulya Lubis mengemukakan 4 teori hak asasi manusia. Yang pertama, hak-hak alami atau natural rights yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia dalam segala waktu dan tempat berdasarkan hakikatnya sebagai manusia. Yang kedua, teori positivistik atau positivist theory yang memandang bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, sebab hak dipandang sebagai hak jika ada jaminan konstitusi. Yang ketiga, teori relativis kultural atau cultural relativist theory yang merupakan bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Yang ketiga, yaitu teori relativis kultural atau cultural relativist theory yang merupakan bentuk antitesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak bersifat universal atau umum merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Kondisi ini dinamakan imperialisme kultural. Dan teori ini memandang bahwa manusia berada dalam interaksi sosial dan budaya, serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban, berisikan cara pandang kemanusiaan yang berbeda. Dan yang keempat itu teori doktrin Marxis. Teori ini menolak teori hak-hak alami, karena negara atau kolektivitas merupakan sumber galian dari seluruh hak. Hak-hak mendapat pengakuan sebagai hak individual apabila telah memperoleh pengakuan dari negara atau kolektivitas tersebut. Berikut poin ketiga dari hak asasi manusia berkaitan dengan sejarah pertimbangan atau munculnya konsep hak asasi manusia dari generasi pertama sampai generasi keempat. Hak asasi manusia memiliki sejarah yang cukup panjang. Kelahiran hak asasi manusia dirunut dari lahirnya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta berisi suatu pengakuan akan adanya pembatasan kekuasaan absolut raja, dan segala kekuasaannya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pembatasan kekuasaan raja ini didorong oleh adanya tradisi perlawanan baron atau bangsawan kepada raja. Dan secara lengkap Magna Carta mengatur tentang
3 hal. Yang pertama itu kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedua, hak asasi manusia lebih penting dari kedaulatan raja. Dan yang terakhir, tidak seorang pun warga negara yang merdeka dapat ditahan atau dirampas kekayaannya, diperkosa, diasingkan, atau dengan cara apapun haknya diperkosa kecuali berdasarkan kepentingan umum. 3 hal lengkap terkait dengan Magna Carta. Perlawanan rakyat Inggris dalam memperjuangkan hak-hak mereka membawa dampak di negara-negara jajahan Inggris, yaitu di Prancis dan Amerika. Generasi yang kedua itu pada masa berlakunya Bill of Rights, muncul adagium manusia sama di muka umum atau equality before the law. Bill of Rights ini telah melahirkan asas persamaan bagi negara. Dalam perkembangannya, asas persamaan tersebut terwujud dan diakui hukum setelah Rousseau memperkenalkan teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Montesquieu mengintroduksi pemisahan kekuatan dalam negara yang terkenal dengan trias politika, serta John Locke dan Thomas Jefferson mencanangkan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan. Hak asasi manusia berkembang dan makin kuat pengaruhnya pasca ditetapkan Declaration of Independence Amerika Serikat. Dan pada tahun 1776, Declaration des droits de l'homme et du citoyen Prancis pada tahun 1789. Pengalaman revolusi Amerika Serikat, revolusi Prancis, dan revolusi Rusia memberikan dampak luar biasa bagi lahirnya Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang dicetuskan oleh PBB di Lex-Circus pada tahun 1948. Hak ekonomi menurut HAM generasi kedua mencakupi kebebasan atas hak milik, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja, hak terhadap produksi, hak menyangkut konsumsi, hak atas pangan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh pendidikan. Hak-hak sipil dan politik menurut hak asasi manusia generasi kedua meliputi hak hidup, hak persamaan dan kebebasan, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia mengalami akselerasi ke arah integrasi hak-hak ekonomi, sosial, budaya politik, dan hukum dalam satu tempat yang disebut dengan hak-hak pembangunan atau the rights of development. Yang berikut generasi ketiga ini meliputi hak-hak kolektif, yaitu hak rakyat untuk menentukan kehidupan politik dan ekonomi, hak individu dan komunitas untuk berkembang, hak atas lingkungan yang layak, hak mempertahankan kebudayaan asli, hak menikmati secara bersama warisan alam, hak keamanan dan hidup damai, hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pada puncaknya, pemikiran HAM mengalami penyempurnaan dengan munculnya generasi hak asasi manusia keempat, yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam pembangunan ekonomi yang menyebabkan dampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi hak asasi manusia keempat ini dipelopori oleh negara-negara kawasan Asia pada tahun 1993 dengan melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan nama Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Baik, sekarang poin yang terakhir dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia berlangsung lama sejak PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antara kubu Soekarno dan kubu Hatta mengenai perlu tidaknya HAM dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Menurut Soekarno dan Supomo, hak asasi manusia berasal dari ideologi liberalisme dan individualisme, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Hatta dan Yamin memandang perlu mencantumkan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dan menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kesatuan. Kompromi ini mengakibatkan bahwa hingga akhir jabatan Soeharto, hak asasi manusia belum diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baru pada masa reformasi awal, HAM diatur secara lengkap dalam Tetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial tentang hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dalam ketetapan MPR tersebut, hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau digugat oleh siapapun. Sesuai falsafah Pancasila, selain diatur tentang hak, juga ditentukan tentang kewajiban. Dalam pasal 34 Ketetapan MPR disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tahun 1999, DPR bersama Presiden telah menetapkan Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur HAM secara lengkap dalam 106 pasal, lebih lengkap dari ketentuan Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998, yang hanya mengatur 44 pasal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tersendiri hak asasi manusia wanita dan hak asasi manusia anak, yang dalam ketetapan MPR tidak diatur secara khusus. Adanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin dan menegakkan HAM. Jadi itulah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, mulai dari persiapan kemerdekaan dan sampai sekarang. Teman-teman, itu tadi 3 poin yang sudah dijelaskan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman dan juga kita semua. Sekian dan terima kasih.